Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Lydia. Saya dari kelas 02 Sake 004. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah tentang pengantar akuntansi dasar. Saya akan membahas 3 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, bab kedua, pembahasan, bab ketiga, penutup. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Akuntansi adalah proses pencatatan transaksi keuangan yang melakukan sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Penggunaan informasi keuangan yang tepat memerlukan suatu pengetahuan mengenai karakteristik dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan untuk tujuan tertentu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang konvensional. Penggunaan informasi akuntansi keuangan tanpa suatu pengetahuan umum mengenai karakteristik dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan dapat mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan salah tafsir. Nah, di sini saya akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Yang kedua, apa saja dasar akuntansi dan penggolongannya? Bab kedua, pembahasan. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Adapun bentuk persamaan akuntansi secara umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Yang kedua, hutang sama dengan harta dikurangi modal. Yang ketiga, modal sama dengan harta dikurangi hutang. Yang kedua, dasar-dasar akuntansi dan penggolongannya. Yang pertama, harta atau aktiva adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang mencakup aktiva lancar maupun aktiva tetap. Adapun bagian dari aktiva lancar meliputi 1. Kas, 2. Piutang, 3. Perlengkapan, 4. Pendapatan yang masih harus diterima, 5. Prive. Sementara aktiva tetap meliputi peralatan, gedung atau bangunan, tanah, mesin, hak cipta, maupun hak paten. Yang kedua, hutang atau kewajiban. Hutang dan kewajiban ini adalah semua kewajiban yang dimiliki perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun untuk kategori hutang jangka pendek yakni hutang yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun ataupun 1 periode akuntansi harus dilunasi, seperti 1. Hutang dagang, 2. Hutang wesel, 3. Hutang gaji atau upah, 4. Hutang-hutang biaya, 5. Hutang pajak, 6. Pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Selanjutnya, hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 periode atau 1 tahun. Contoh, 1. Hutang obligasi, 2. Hutang hipotek. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Modal adalah hak atas pemilik terhadap kekayaan perusahaan yang jumlahnya sama dengan jumlah kekayaan secara keseluruhan dikurang total hutang atau kewajiban perusahaan. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima perusahaan melalui kegiatan usahanya maupun di luar kegiatan usahanya selama 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Yang kelima, beban. Beban adalah semua biaya yang ditanggung perusahaan yang meliputi 1.
harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan. 2. Biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran. 3. Biaya administrasi. 4. Biaya umum lainnya. Kita masuk dalam bab 3, penutup. Kesimpulan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan proses dari 3 aktivitas berikut, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian atas peristiwa ekonomi dari suatu organisasi, baik yang mencari laba maupun nirlaba, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, tujuan utama dari mahasiswa mempelajari tentang dasar-dasar akuntansi adalah mereka dapat secara minimal mampu membaca dan menyerap informasi tentang laporan keuangan, sehingga diharapkan pemahaman tentang konsep dasar akuntansi dapat meningkatkan pola pikir manajemen keuangan mereka, baik untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berorganisasi atau perusahaan. Inilah presentasi karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.